aduh, coba saya posisinya seperti itu. Apakah saya malu atau saya biasa saja? Tapi mereka bisa melakukan hal itu karena ada kemauan. Mm-mm. Ketika mereka tidak malu, mereka akan menghasilkan yang mereka capai gitu loh, mendapatkan Iya. uang. Jadi ketika saya malu, saya pikir ini pasti nggak akan berjalan gitu. Hmm. Halo Indonesia, selamat datang di Utopia Podcast episode kedua. Hari ini spesial banget karena episode pertama di mana kami mengundang teman-teman NKRI Youth untuk membahas masalah-masalah utama yang mempengaruhi bangsa Indonesia melalui kisah-kisah kesuksesan mereka. Nah, di episode ini saya ditemani oleh Febrianto Halawa. Halo Febri, apa kabar? Ya, halo. Saya baik. Febri lagi di mana nih sekarang? Ya, saya berada di rumah. Mm-mm. Di Medan kan ya? Ya, di Medan. Saya di Medan. Oke, nah Febri, tim riset NKRI Youth ini telah melakukan penelitian mengenai virus COVID-19 dan efek-efeknya terhadap keadaan yang baru ini, terutama Hmm? terhadap tenaga kerja dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya. Dan Hmm? salah satunya itu pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena Hmm? banyak perusahaan lagi efisiensi dengan mengurangi karyawannya dan lain-lain. Nah, NKRI Youth ini terima rekaman audio dari Febri yang menceritakan keadaan Febri ketika dirumahkan dan terkena dampak perubahan ekonomi yang mengakibat untuk tidak bisa mempunyai penghasilan. Dan meskipun mengalami semua ini, Febri dapat mengatasi tantangan, percobaan, dan menemukan keterampilan baru. Jadi Febri bisa ceritain dong your story sebelumnya kerja di mana dan apa yang Febri hadapi selama pandemi ini. Ya, jadi sebenarnya saya baru lulus dari SMA Mm-mm. ya, dan ketika itu memang pada saat saya lulus di situ ada pandemi corona itu. Mm-mm. Ya, sebenarnya saya sedih sebenarnya melihat bahwa di zaman pada saat saya lulusnya pandemik ini ada yang kira-kira saya sebenarnya maunya saya tadinya saya setelah selesai SMA saya ingin melanjutkan uh, kesibukan saya, contohnya seperti mencari pekerjaan ataupun Mm-mm. kuliah. Tapi karena pandemik ini ya banyak harapan-harapan yang sudah saya rancang itu semua ya kita bisa dibilang gagal sih sebenarnya. Tapi Iya. nggak bisa kita bilang gagal, tapi kita masih bisa bangkit. Tapi hanya karena proses saja sih sebenarnya. Mm-mm. Nah, jadi Febri ini baru baru lulus ya. Terus gimana Ya, tuh Febri nyikapinnya? yang saya melingkapinya sih ya begini keadaannya. Saya nggak bisa mau bilang apa-apa, hanya bisa Mm-mm. menjalankan yang sudah terjadi gitu loh. Tapi hanya saja saya harus selalu berpikir positif Hmm. bagaimana saya bisa melewati masa-masa yang darurat ini atau masa-masa yang memang sangat khawatir dalam dalam zaman ini. Iya, ya. Dan di rekaman Febri, Febri cerita tentang produksi masker. Mungkin bisa cerita Hmm. tentang itu gimana tuh bisa ada opportunity seperti itu. Oh iya, oke. Okay. Sebenarnya saya nggak apa sih namanya ya, nggak terpikir saya untuk membuat suatu masker gitu loh. Tapi karena ada seorang yang memang mengingatkan saya bagaimana saya bisa menjalankan hidup ini dengan kuat Hmm. dan juga lebih positif gitu loh. Jadi itu tadi saya saya coba dihubungi sama seorang sister. Sebenarnya sisternya itu uh, kawan saya atau anggota gereja saya. Hmm. Tapi karena dia menawarkan suatu kayak kita bilang bisa bisnis lah, kita bilang bisnis, suatu bisnis membuat suatu 1.000 masker gitu. Wow. Jadi sebenarnya ya pada saat dia menawarkan itu kepada saya sebenarnya saya ragu. Mm-mm. Karena kenapa Kenapa saya tuh? ragu uh, karena itu bukan bidang saya gitu loh. Karena Mm-mm. bukan bidang saya, karena saya SMA, karena saya jurusan IPA, jadi nggak ada kaitannya
antara sains sama dengan itu busana-busana atau menjahit. Tapi saya coba berpikir terus menerus bagaimana cara bisa apa melakukan hal seperti itu. Ya, karena intinya bahwa ketika kita ada kemauan pasti kita bisa melakukan apa saja yang memang kita tidak bisa bayangkan gitu. Terakhir saya coba berunding-runding banyak hal dengan sister itu. Terakhir saya langsung mengambil keputusan, ya saya siap mengambil bisnis itu. 1.000 masker saya akan kerjakan dalam 1 minggu. Gitu. Jadi apakah Febri kerjanya sendiri atau juga ada beberapa teman-teman atau gimana tuh? Saya bekerja sama dengan seorang om saya. Dan kebetulan om saya itu tukang jahit. Jadi saya bisa bekerja sama dengan dia. Saya bersyukur sih sebenarnya karena bisnis ini sangat membantu saya dan keluarga saya juga, di mana bisnis ini ya sebenarnya ketika kita membuat suatu bisnis, sebenarnya kita harus kita ini kan lagi ngobrol-ngobrol mengenai bisnis, tentang harga, berapa upahnya, berapa gajinya. Tapi di sisi lain di mana sister ini menawarkan saya beda bisnis saya dengan bisnis yang lain gitu loh. Bisnis yang dia berikan kepada saya itu dia memberikan saya modal gitu loh. Tapi hanya saja saya hanya mengerjakan itu. Hanya mengerjakan suatu bisnis itu. Iya. Nah, kita nih melalui beberapa zona ya dalam proses beradaptasi di masa yang baru ini. Di episode pertama saya ngebahas tentang beberapa zona ini. Ada fear zone, learning zone, growth zone. Fear zone ini dimana kita selalu khawatir gitu, next stepnya apa ya. Tapi juga ada learning zone dimana kita berdamai dengan keadaannya. Jadi kapan sih Febri kepikiran untuk berdamai dengan keadaannya sampai bisa mulai bisnis ini? Yang perlu kita ketahui bahwa jangan kita menganggap bahwa karena pandemik ini semua harapan-harapan yang udah kita rancang atau udah kita rencanakan itu gagal semua. Saya bilang itu enggak gitu loh. Karena dimana sebenarnya kita semua punya harapan yang memang yang akan kita akan capai gitu loh. Kita akan capai. Hanya saja kerja keras kita dan kemauan kita. Ketika ada kemauan kita, saya percaya bahwa itu akan kesampaian. Jadi jalannya tuh udah ada ya, tapi mulainya dari betul. Kita, niat kita gitu, untuk mencapai semua itu. Ya, betul. Apakah ada kesempatan untuk produksi produk-produk lain, atau kenapa milihnya untuk bikinnya masker? Kan emang banyak nih bisnis online yang bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti ojol atau ojek online. Apakah karena itu Febri ngeliat nih peluang untuk memproduksi masker sendiri atau gimana tuh? Karena pandemi ini kan kita sekarang banyak yang dirumahkan, gitu. Kita banyak dirumahkan, kita melakukan hal-halnya semua di rumah, kita melakukan kerja juga di rumah. Tapi pada saat itu ya yang saya lakukan hanyalah tidur, hanya saja cuma memainkan HP. Tapi itu tadi ketika kita mau ada berpikir hal yang mungkin harus kita lakukan itu. Jadi ketika itulah mulai saya berpikir bahwa saya pikir daripada saya buang-buang waktu tidur dan memainkan gadget, lebih baik saya melakukan hal yang memang bermanfaat dalam keluarga saya, gitu. Dan itu yang dimana saya langsung ditelepon sama sister itu dan kami banyak ngobrol tentang bisnis itu. Oke. Ya, dari apa yang saya lihat, Febri belajar banyak hal ya dari pengalaman ini. Secara eksternal dan bahkan secara internal juga. Tapi apakah ada saat di mana Febri ini merasa ingin menyerah? Karena pandemi ini semuanya dampaknya, semua orang tuh kena dampaknya.
dan betul susah betul gitu. betul. Yang apa Febri bilang sebelumnya, mau ngapa-ngapain ya ada batasnya gitu. Mm-mm. Dan karena sulit untuk hadapinya, kadang saya sendiri juga apa menghadapinya Mengalami tuh seperti kadang aduh gimana ya gitu. Apakah ada mm-mm. saat Kita semua pasti pernah merasa seperti begitu, hmm, pernah menyerah, tapi ya saya tidak ingin kata itu membuat saya down gitu loh. ya, Karena dengan kata menyerah itu akan menghancurkan semua harapan yang kita mau kita capai. Hanya saja itu tadi, ketika kita mau melakukan hal yang memang positif dan melakukan hal yang memang betul-betul niat dari hati hmm, dan melakukan itu, saya pikir uh, kita pasti menjalankan itu dengan mulus gitu loh. ya. Apakah ada satu hal yang di pikiran Febri yang apa membuat Febri tetap termotivasi? Di hidup ini memang uh, kita kita mengira bahwa hidup ini begitu-begitu saja. Tapi hal yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya hidup ini terus berlanjut, terus berjalan. Hmm, Jadi saya berpikir bahwa ketika saya menjalankan bisnis ini, saya pasti akan melakukan hal yang sama lagi. ya, Tapi saya berpikir bahwa ketika kita memang mau, intinya kita mau bekerja keras, punya kemauan yang besar, ada saja nanti yang akan kita dapatkan gitu loh. hmm, Karena kita tidak tahu ke depan yang ke depan itu apa yang akan terjadi. hmm, Hanya saja kesiapan kita gitu loh. ya, Kesiapan mental kita, kesiapan diri kita. Karena ke depan itu kita nggak akan tahu. Bisa saja kita bisa jadi direktur, hmm, bisa jadi kita akan menjadi pengusaha yang besar. Hanya saja kita harus betul-betul yakin saya pasti bisa. hmm, Saya pasti bisa melakukan hal seperti itu. Itu sih. Jadi yang di benak kepala saya sebenarnya, ya, saya sebenarnya banyak yang saya pikirkan sebenarnya. Saya pikirkan ke depan itu bagaimana. Kita ya, pasti memikirkan ke depan. Tapi itu saya coba memikirkan keluarga saya juga. hmm, Bagaimana saya bisa menghidupkan keluarga saya. hmm, Karena beberapa tahun ketika saya di sekolah, orang tua saya membayarkan uang sekolah ya, saya, yang membiayai saya makan. Sekarang giliran saya hmm, untuk membayar itu semua. hmm, hmm, Semua jeripaya orang tua saya. Sekarang saya harus banting tulang untuk keluarga saya. ya, Itu sekarang goal saya yang hmm, ingin saya lakukan untuk hmm. membahagiakan keluarga saya. Itu sih. Tadi Febri ceritakan sebenarnya jurusan yang Febri ambil di sekolah itu sama sekali Sains kita iya, tidak kaitan gitu. iya tidak berkaitan sama sekali dengan bisnis ini. Tapi memang ketika kita menjalani hidup itu nggak pernah linear ya, nggak pernah ya kita maunya ini dari kecil ini, tapi nanti mungkin Iya, pada akhirnya nggak pernah gitu. Terus iya. Febri kan ngobrol nih sama sister, sama keluarga, tuh gimana tuh ngobrolnya dengan mereka? Kami ngobrol-ngobrol atau apa sih ya, santai-santai aja sih Mm-mm. seperti biasa. Nggak terlalu serius sekali sih. Karena ini bisnis ini kan hanya bisnis, ya saya bilang ya, bisnis biasa tapi bermanfaat gitu Ya, loh. Membantu. Ya seperti ya ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu aja sih. Nggak ada yang nggak sampai seperti pembisnis yang lain. mm-mm, Yang penting santai. mm-mm, Hanya saja untuk bisnis ini berjalan dengan lancar. mm-mm. Terus Febri jualan maskernya di mana nih? Apa jualan online atau cuma di sekitar rumah atau gimana tuh? Kalau bisnis ini sebenarnya hanya personal. Mm-mm. Jadi hanya pihak antara saya dan sister itu. Hmm, Jadi dia punya niat untuk membagikan masker ini kepada rakyatnya. mm-mm. Jadi
ketika dia mau membagikan itu tadi dia menawarkan bisnisnya kepada saya untuk membuat masker 1.000 masker itu. Gitu. Oke. Sempat ada rasa segan nggak untuk harus jualan? Karena memang paradigma bahwa seorang pedagang dalam situasi yang seperti ini susah dan dilihat lebih rendah daripada kerja di perusahaan. Banyak juga Betul, aku betul. lihat ya, beberapa orang sepertinya mau jualan makanan nih, tapi kalau ditaruh online Malu. malu atau gimana gitu. Malu, betul. Gimana tuh? Iya. Sebenarnya jujur saya sebenarnya saya orangnya paling apa kita bilangnya, malu atau agak gengsi gitu loh, Mak. Agak Iya. gengsi karena baru kali ini saya melakukan hal itu gitu loh. Pertama kali ya. Jadi nggak biasa. Tapi itu hal yang memang yang membuat malu kita itu yang akan membuat kita jadi gagal. Ya, jadi sedangkan bekerja aja, saya melihat ada orang yang bekerja kayak berjualan di jalan. Kayak saya bilang gini, aduh, coba saya posisinya seperti itu. Apakah saya malu atau saya biasa saja? Tapi mereka bisa melakukan hal itu karena ada kemauan. Ketika mereka tidak malu, mereka akan menghasilkan yang mereka capai gitu loh, mendapatkan uang. Itu jadi ketika saya malu, saya pikir ini pasti nggak akan berjalan gitu. Bisa saya kayak, aduh, ketika saya ditawarkan nih sama staff tadi itu, Febri, gini ada bisnis buat 1.000 masker, mau nggak kalau gini, gitulah kan ceritanya. Bisa saya bilang gini, aduh sister, saya malu, saya nggak pernah menjahit kan pekerjaan perempuan, apalagi saya orangnya paling gengsian. Bisa saja saya bilang begitu. Tapi coba saya berpikir ke depan bagaimana kalau saya menolak ini, sayang gitu loh. Ini adalah memang yang apa kita bilangnya, momen-momen yang memang sangat saya sangat butuhkan gitu loh. Di pandemik ini memang kita lagi melarat-melaratnya, lagi susah-susahnya. Kalau saya menolak itu, waduh, saya menolak rezeki itu namanya. Iya. Rezeki nggak boleh ditolak. Terakhir saya coba berpikir, ya udah, apapun yang terjadi, saya pasti bisa. Saya langsung kasih keputusan, ya sister saya mau gitu. Saya pasti bisa. Saya coba berbincang-bincang, walaupun saya tidak bisa sister, tapi saya coba nanti ngobrol-ngobrol juga sama om saya. Kebetulan om saya orang penjahit, kami bagi 2 gitu. Udah berapa lama sih bisnisnya ini? Sekitar 2 bulan. 2 bulan, oke. What's next? Apakah Febri udah akan tetap jualan masker atau mungkin produk lain atau gimana nih di bulan ke depan, tetap masker ini atau gimana? Jadi masker ini kan tidak selamanya kita harus membuat masker. Sekarang udah banyak ini yang jual-jual masker di jalan-jalanan. Saya ingin membuat hal yang memang yang baru gitu loh, yang baru, atau bisa saja saya bisa mencari pekerjaan yang memang bisa saya kerjakan gitu loh. Contohnya kayak memang ada pekerjaan yang memang saya bisa kerjakan, apapun itu, yang penting bisa menghasilkan uang. Itu tidak ada masalah. Jadi mau agak banting setir ya ketika masker selesai ini. Oke. Karena masker ini tidak selamanya. Iya. Tidak selamanya berjalan gitu loh. Sekarang ini saya pikir banyak waktu yang kosong gitu. Jadi nggak ada yang apa. Beda kalau misalnya yang tadi masih sekolah, yang kan kayak tadinya saya belum lulus, itu baru bentrokan dengan sekolah, dengan pekerjaan ini. Tapi karena saya lulus, banyak waktu yang kosong bagi saya, jadi masih bisa saya isi yang kekosongan itu. Tapi apakah sebelum bisnis ini memang Febri itu udah ada rencana mau ngapain gitu? Setelah saya selesai
SMA Mm-mm. lulus, saya ingin kayak melayani dulu sih sebenarnya, melayani di gereja Yeah. sebagai misionaris. Oke. Itu yang mau saya lakukan sebenarnya. Yeah. Tapi karena pandemi ini yang keadaan ini ya saya harus sabar dan harus tetap diam di rumah. Iya. Ya, selama pandemi ini kita nahan-nahan tidak beli sepatu atau beli baju dan lain-lain juga kan. Iya. Karena situasi sedang tidak tetap. Tapi untuk beberapa bulan ke depan transisi ke masa new normal ini ada uang nih yang numpuk yang ketahan selama ini. Bahkan nggak cuma keluar tapi bisa aja dihamburin. Jadi pasti larinya ke konsumsi barang-barang yang daily use gitu. Nah, pelajaran buat yang belum pernah di PHK ataupun belum memasuki dunia pekerjaan seperti saya sendiri dan Febri juga ya, harus paham bahwa kalau kita itu nggak ada zona aman di hidup ini. Kalau kerja ya saving duit untuk supaya antisipasi kalau kenapa-napa kita tetap memiliki sebuah safety net, mau itu untuk bisnis ataupun ya makan bertahan hidup gitu. Jadi udah nggak waktunya lagi nyala-nyalain perusahaan. Ya kalau memang harus berusaha dengan segala macam cara untuk menghasilkan pendapatan, kayak Febri bilang tadi, pasti akan kita lakukan segera gitu kan. Ketika roda ekonomi sudah mulai berputar seperti sedia kala, lebih baik kalau kita ambil kesempatan baru kalau ada dan belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Perbaiki diri supaya ketika kesempatan baik datang, mungkin nanti ke depannya untuk Febri gitu kita siap. Betul. Iya. Sayangnya waktu kita sudah mau habis ya. Tapi sebelumnya terima kasih Febri sudah meluangkan waktu untuk hadir di Utopia. Saya berharap teman-teman yang sedang mendengar podcast ini dapat mempelajari banyak dari cerita Febri. Tapi sebelum kita closing, apa satu pesan yang Febri ingin sampaikan kepada yang sedang mendengarkan podcast ini sekarang? Saya ingin bahwa semua orang yang ada khususnya di NKRI, di pandemi ini jangan membuat Anda bisa down atau menyerah. Intinya saja harus terus berjuang, terus maju. Apapun yang akan kita hadapi saja. Semua pun yang akan kita lewati pasti akan berjalan dengan lancar ketika kita ada kemauan dan kerja keras. Halo Indonesia, terima kasih sudah nonton Utopia Podcast. Jangan lupa tunin di hari Rabu setiap 2 minggu di channel YouTube NKRI Youth. Dan tungguin ya kehadiran podcast kami di aplikasi streaming Noise.